Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Marital Master versi novel bagian 1189. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan menggelegar, segera sungai emas langsung mengelilinginya dan semangat juangnya mendidih. Melihat itu, Qin Chen pun seketika tergerak. Dia tahu bahwa naga emas Tuan Jinlin tidak perlu mengambil resiko bersamanya, tetapi Tuan Jinlin memilih untuk tetap tinggal. Kemungkinan jatuh terlalu besar. Dewa iblis ini datang dengan persiapan, tetapi Tuan Jinlong benar-benar tetap bertahan bersamanya. Pada saat ini Qin Chen sebenarnya memiliki rasa kasih sayang terhadap klan naga sejati. Qin Chen ingin memberitahu Tuan Jinlin bahwa dia bukanlah klan naga sejati, tetapi pada akhirnya Qin Chen tidak mengatakannya karena dia tahu bahwa tidak ada artinya mengatakan apapun saat ini. Ayo bertarung. Ada nyala api yang berkobar yang menyala di mata Qin Chen. Qin Chen menatap 6 sosok menakutkan di depannya. 5 orang kuat lainnya, Qin Chen benar-benar mengabaikan mereka berlima pada saat ini, dan tatapan Qin Chen hanya menatap Dewa Iblis itu. Kamu tidak melarikan diri, kata Dewa Iblis. Mengapa aku harus melarikan diri, kata Qin Chen. Dia mencibir seraya menatap lawan. Hahaha, kata Dewa Iblis. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Menarik, kamu pantas bisa memprovokasi hampir setiap ras di alam semesta untuk membunuhmu. Setidaknya kamu sangat berani dan sombong. Tapi sayangnya, di hadapanku, semakin kamu sombong, semakin cepat kamu mati, kata Dewa Iblis itu. Dan setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengeluarkan tentakel berbentuk lengan di tubuhnya. Harta karun surgawi seperti bendera ajaib muncul di tangannya dengan tiba-tiba. Dan pada saat yang sama, lengan kosong lainnya juga terulur, dan harta karun seperti bendera ajaib lainnya muncul di tangannya lagi. Kedua harta karun itu hitam dan memancarkan energi iblis yang mencapai langit. Yang terbaik di antara harta tertinggi tingkat surgawi, kata Qin Chen. Dia memahami tingkat harta surgawi. Sementara saat ini, 5 master iblis lainnya di tempat kejadian nampak tersebar ke segala arah mengamati dari kejauhan. Mereka berlima tidak mengeluarkan suara. Mereka sangat percaya diri kepada kekuatan Dewa Iblis. Merupakan berkah bagimu untuk mati di bawah seranganku, kata Dewa Iblis itu. Suaranya menggelegar dan dia langsung bergerak. Kemudian saya pun melihat ada bayangan hantu magis hitam yang melintasi langit langsung memaksa Tuan Jinlong dan Qin Chen. Dewa Iblis, biarkan aku merasakan kekuatanmu, kata Tuan Jinlong. Dia meraung dan lalu melangkah keluar. Menggelegar di dalam tubuhnya, energi naga emas mengepul ke langit. Sungai 10.000 sisik emas menggantung di sekujur tubuhnya, dan pada saat yang sama palu perang emas di tangannya juga muncul. Segera Tuan Jinlong pun mengangkat palu emasnya itu dan diayunkan ke depan. Tabrakan kekuatan pun terjadi. Tuan Jinlong pada saat ini langsung mengeluarkan suara retak, dan ada warna kengerian di mata Tuan Jinlong. Dan bayangan hantu magis yang tak ada habisnya itu juga meledak berkeping-keping. Itu akhirnya hancur. Tetapi sisik yang tak terhitung jumlahnya juga nampak dibuang. Seluruh tubuh Tuan Jinlong nampak terbang keluar dengan keras, dan lapisan kekosongan langsung hancur. Dan dengan keras, penyok muncul di tubuh Tuan Jinlong. Dan Tuan Jinlong pun seketika menghantam tanah dengan keras dan lalu menyemburkan seteguk darah. Palu emas yang diayunkan oleh Tuan Jinlong sebelumnya saat ini nampak meredup, dan aura di atasnya tampak jauh lebih lemah. Dan di sisi lain, serangan Dewa Iblis itu juga nampak dihentikan. Namun kerugiannya sangat terlihat jelas. Tuan Jinlong dalam satu pukulan benar-benar dipukul mundur dan terluka parah. Dan serangan kuatnya itu hanya bisa menghentikan serangan Dewa Iblis. Melihat adegan itu, Qin Chen pun terkejut. Dia tahu betul kekuatan dari Tuan Jinlong. Itu sangat jelas baginya. Tuan Jinlong jelas merupakan tingkat master di antara yang mulia surgawi teratas dan memiliki kemampuan untuk bisa melawan 5 ahli yang mulia surgawi sekaligus. Tetapi sekarang,
dengan satu pukulan. Hanyalah dengan satu pukulan Tuan Jinlong benar-benar terluka parah. Dewa iblis itu memang sangat mengerikan, seperti gunung iblis yang gelap gulita dan menekan orang-orang tidak bisa bernapas. Kemunculan dewa iblis ini juga sebenarnya diperhatikan oleh beberapa ahli yang terdekat dari sana. Dan beberapa ahli itu melihat pemenang ini. Semua ahli itu nampak hening dan terkejut, dan bahkan lebih sulit untuk mempercayainya. Dewa iblis, patriark dari klan iblis roh. Ras lini pertama dari klan iblis ini benar-benar merupakan ahli teratas tingkat atas, dan dia memang pantas mendapatkannya. Ya, salah satu dari 3 jurus mematikan yang bisa menghentikanku. Naga sejati memang pantas mendapatkannya. Berdiri di kehampaan, sosok dewa iblis itu nampak bangga dengan dominasinya yang mutlak. Sayangnya, kamu ingin bertarung melawanku. Itu masihlah jauh. Kata dewa iblis itu, nampaknya dia juga mengagumi kekuatan dari Tuan Jinlong. Karena bagaimanapun, dia dapat melihat bahwa Tuan Jinlong paling banyak hanyalah merupakan ahli yang melihat surgawi tahap tengah. Tetapi itu dapat memblokir satu serangannya, itu sudah sangat mengesankan. Selanjutnya, giliranmu. Tatapan dewa iblis itu langsung tertuju kepada Qin Chen. Bagaimanapun tujuan perjalanannya adalah Qin Chen, dan dia tidak tertarik untuk membunuh Tuan Jinlong. Dewa iblis menatap Qin Chen lalu berjalan selangkah demi selangkah. Energi iblis menyebar di bawah kakinya. Antara langit dan bumi, energi magis mendidih. Untaian energi magis menggantung seperti nebula. Dewa iblis itu berjalan menuju Qin Chen selangkah demi selangkah dengan arogansi di matanya. Jauh di atasnya seperti seorang raja yang menatap para penggawanya. Meskipun Qin Chen kuat, dapat membunuh ahli yang melihat surgawi seperti Tuan Rongyan dan Tuan Bintang Jatuh. Tetapi di mata dewa iblis, dia hanya sedang memandang seorang junior. Dewa iblis itu berjalan menuju Qin Chen hanya untuk melihat pemandangan hantu hitam melintasi langit seketika, langsung memaksa Qin Chen. Ayo, kata Qin Chen. Segera pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen. Orang tua, setelah melahap begitu banyak, inilah waktunya untuk bangun. Dan inilah waktunya untuk keluar dan bekerja keras, kata Qin Chen. Kemunculan leluhur iblis abis membuat Qin Chen langsung mengerti bahwa Qin Chen kemungkinan besar telah terekspos. Dalam hal ini, Qin Chen tidak peduli lagi akan terekspos, dan Qin Chen langsung menampilkan pedang karat misterius, mendesaknya, dan mengubah pedang karat misterius itu menjadi sebuah tebasan cahaya hitam. Di saat yang sama, aura pedang naga sejati yang tak terbatas muncul dari tubuh Qin Chen. Cincin pedang jahat dan juga gelang Fata Morgana virtual juga didesak hingga ekstrim oleh Qin Chen. Dan semua itu dialirkan kepada pedang karat misterius, dan boom, aura pedang melonjak ke langit. Dan pedang karat misterius di tangan Qin Chen tiba-tiba menyala. Dan aura gelap dan dalam meresap dari tubuh pedang, memancarkan makna tajam yang dapat menembus segala sesuatu di dunia. Potong, kata Qin Chen. Dia langsung menggunakan trik terkuatnya. Dan aura asli yang terbakar mengalir ke pedang karat misterius di tangannya. Pedang karat misterius itu meledak ke langit dengan aura pedang hitam dan menembas ke arah dewa iblis. Cahaya pedang yang menakutkan langsung menghasilkan pusaran memutar, merobek-robek ruang di sekitarnya. Kekuatan ini begitu kuat sehingga 5 ahli master iblis di kejauhan semuanya merubah ekspresinya. Dan 2 bendera iblis ini dipegang oleh dewa iblis seperti petir dalam ledakan yang instan. 2 pita cahaya hitam dengan cepat berubah menjadi bayangan iblis yang agung dan membombardir pedang karat misterius. 2 kekuatan yang kuat itu pun bertabrakan. Seketika kekosongan medan perang, semua ras ini runtuh langsung ke dalam lubang hitam yang gelap. Partikel-partikel luar angkasa yang bergulir mengalir deras ke dalamnya. Setelah tabrakan, nampak Qin Chen diterbangkan keluar dengan keras, dan seketika Qin Chen juga menyemburkan seteguk darah dan Qin Chen terluka. Kekuatan tembakan yang mengerikan itu dengan gila-gilaan memasuki tubuh Qin Chen. Dan sisik naga di tubuh Qin Chen juga nampak hancur berlumuran darah dan Qin Chen dibuat sangat malu. Tubuh Qin Chen nampak hampir hancur di tempat. Sangat kuat, kata Qin Chen. Dia sangat marah. Kekuatan dewa iblis ini jauh lebih kuat daripada dewa iblis seperti Tuan Rongyan dan yang lainnya. Mereka berdua adalah dewa dan level mereka hampir tidak berada di atas level yang sama. Jika baju besi Haotian Qin Chen tidak dapat menahan sebagian besar dampaknya sebelumnya, maka mungkin tubuh fisik Qin Chen akan hancur di bawah pukulan sebelumnya. Apakah ini kekuatan mengerikan dari ranah puncak yang mulia surgawi?
Kata Qin-Chen, dia ketakutan dan dagingnya menderita rasa sakit di mana-mana dan setiap selnya sepertinya hancur. Hei, itu diblokir. Menarik, kata Dewa Iblis. Di kejauhan Dewa Iblis menyipitkan matanya dan menatap Qin-Chen dengan sedikit keterkejutan di matanya. Tetapi kemudian dia tersenyum. Pantas saja kamu bisa membunuh Rongyan. Ini menarik. Ini adalah pertama kalinya ahli yang mulia non-surgawi pertama yang saya temui yang dapat memblokir serangan saya. Berdasarkan ini saja, Anda sudah cukup untuk menempati peringkat di antara ahli teratas di alam semesta. Namun, langkah selanjutnya tidak akan seberuntung itu, kata Dewa Iblis. Suara Dewa Iblis itu langsung menembus pikiran Qin-Chen, dan kemudian Dewa Iblis itu bergerak lagi. Segera diam-diam bayangan sihir hitam bergegas menuju Qin-Chen dan boom, ada ledakan bersamaan dengan dua bendera ajaib. Dunia sekitar Qin-Chen tiba-tiba menjadi gelap, membentuk dunia yang gelap, seperti miniatur alam semesta, dikelilingi oleh energi magis yang tak terhitung jumlahnya, menutupi alam semesta, seolah-olah membentuk dunia mandiri. Dan di dunia mandiri hitam ini, Qin-Chen terjebak di dalamnya dan dipenjara. Dunia kecil, kata Qin-Chen, dia terkejut. Ini mirip seperti dunia kecil, tetapi ada beberapa perbedaan. Di dunia ini, Dewa Iblis tampaknya telah menjadi penguasa dunia ini dan boom, membawa kekuatan dunia gelap yang tak ada habisnya. Kedua bendera ajaib itu seperti dua dunia, langsung menghantam Qin-Chen, menutup kekosongan tubuh Qin-Chen. Hancurkan untukku, kata Qin-Chen, dia menggertakkan giginya dan menyambutnya dengan geraman pelan. Pedang karat misterius di tangannya menusuk dengan keras. Cara naga sejati dan 6 seni pedang reinkarnasi semuanya ditanamkan ke dalam pedang karat misterius. Kekuatan jiwa yang mengepul juga dimobilisasi oleh Qin-Chen dan digabungkan ke dalam pedang karat misterius. Segera cahaya hitam menyilaukan meledak dari pedang karat misterius, dan di saat yang sama, api teratai hijau yang kacau di benak Qin-Chen juga didorong oleh Qin-Chen, dan api teratai hijau itu seketika menyebar. Boom! Qin-Chen merasakan guncangan di sekujur tubuhnya, dan dampak kuat seketika berdampak kepada baju besi Haotian. Dan baju besi Haotian hanya menahan lebih dari setengahnya. Tetapi separuh setengahnya saja itu sudah dapat menyebabkan Qin-Chen terbang terbalik karena malu. Qin-Chen diterbangkan berkali-kali dan semua organ dalam di tubuh Qin-Chen langsung pecah-pecah. Qin-Chen batuk-batuk darah. Qin-Chen memuntahkan darah dengan deras. Pecahan organ dalam jatuh ke mulutnya dan sisik naga di sekujur tubuhnya hancur. Penampilan ini terlalu menyedihkan dan tidak ada apapun di tubuh Qin-Chen yang tampak utuh. Apa? Qin-Chen meraung dan berdiri. Pikirannya pusing. Separuh tubuhnya telah mati rasa dan tulang Qin-Chen hancur. Apakah ini dewa surgawi? Itu terlalu kuat untuk bisa dilawan. Mengapa? Mengapa dewa surgawi menargetkanku? Kata Qin-Chen, dia meraung di dalam hatinya. Pada saat sebelumnya, Qin-Chen benar-benar merasakan napas kematian. Ini adalah ranah yang mendominasi puncak surgawi ditambah dengan tekanan harta karun tingkat puncak surgawi. Itu langsung menghancurkan seluruh pertahanan Qin-Chen dan menyerangnya. Jika bukan karena baju besi Haotian, jika tubuh fisik Qin-Chen tidak ditingkatkan melalui teknik misterius, dan jika bukan karena tubuh sucinya yang tidak terkalahkan, Qin-Chen pasti akan jatuh di bawah pukulan sebelumnya. Tetapi pada saat ini, paksaan dari Dewa Iblis yang mengepul itu terus memasuki dunia kecil hitam ini. Dan bahkan api teratai hijau Qin-Chen yang kacau tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Pada saat ini, Qin-Chen memuntahkan seteguk darah lagi. Dan dia memandang Dewa Iblis itu dengan ganas. Benda tua, bukankah kamu harus keluar? Jika kamu tidak bergerak, maka aku pasti akan mati. Kata Qin-Chen, dia berkata kepada pedang karat misterius. Karena Qin-Chen bisa merasakan bahwa meskipun pedang karat misterius diaktifkan, tetapi kesadaran jiwa di dalam pedang karat misterius tidak bangun dan tidak membantunya membunuh musuh. Qin-Chen tahu dengan jelas betapa kuatnya jiwa yang ada di dalam pedang karat misterius itu. Karena itu bahkan bisa menekan keberadaan seperti Raja Kegelapan bersama dengan leluhur pedang di Papilun Pedang Tongtian. Anak manusia, kamu akan mati jika terus seperti ini. Tuanku, izinkan kami membantu Anda. Tuan, biarkan aku keluar dan bertarung melawannya. Leluhur naga Hong Huang, leluhur suci sungai darah,
dan Lord of the Abyss. Mereka semua berkata bersamaan dengan semangat juang yang tak ada habisnya yang muncul di hati mereka. Mereka semua tahu bahwa sekarang mereka dan Qin Chen terhubung sepenuhnya. Dan jika Qin Chen mati, maka mereka hampir tidak bisa lepas dari akibat ditekan atau bahkan ditelan. Dengan keadaan mereka saat ini, yang tertinggi dan yang berkuasa dapat memanipulasi mereka. Apa? Diblokir? Ekspresi dari 5 Master Iblis yang datang bersama Dewa Iblis itu nampak berubah. Dan anak naga sejati ini dapat menahan serangan dari Dewa Iblis. Mereka menyadari betul bahwa anak ras naga sejati ini memang luar biasa. Setidaknya, untuk Master Iblis setingkat mereka tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Qin Chen. Sementara saat ini, mata Dewa Iblis itu juga menyipit, dan pandangannya langsung tertuju kepada baju besi Haotian milik Qin Chen. 2 jurus tingkat atas yang dapat menghalangiku. Nampaknya baju besi di tubuhmu setidaknya adalah harta karun tingkat surgawi puncak. Jika tidak, baju besi di tubuhmu tidak akan bisa bertahan sampai sekarang, kata Dewa Iblis itu. Mendengar itu, Qin Chen hanya melirik Dewa Iblis dari kejauhan. Harta karun puncak surgawi, kata Qin Chen. Dia tidak tahu berapa level baju besi Haotian miliknya, tetapi dia memblokir sebagian besar dari serangan Dewa Iblis tersebut. Juga, senjata di tanganmu itu luar biasa, kata Dewa Iblis seraya menatap pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Kemudian cahaya dingin muncul di matanya dan dia tertawa. Kamu layak untuk bisa menerima pukulan tipuan iblisku, kata Dewa Iblis, dan kemudian boom, energi iblis yang mengepul di tubuhnya naik dan menyebar dengan cepat. Sementara melihat itu, 5 Master Iblis di kejauhan nampak juga menahan napas. Melihat trik dari puncak surgawi, saya akhirnya bisa melihat lagi, kata 5 Master Iblis itu. Bertahun-tahun yang lalu, yang melihat surgawi iblis, Dewa Iblis telah mengandalkan trik ini di medan perang 10.000 ras. Satu dewa jatuh dan banyak yang melihat surgawi takut untuk melarikan diri. Dan sekarang Dewa Iblis akan menampilkan teknik itu lagi, dan mereka berlima sangat ingin melihatnya. Karena Dewa Iblis saat ini juga sangat marah karena Qin Chen dapat menahan 2 serangannya sebelumnya. Segera 2 bendera ajaib itu pun seketika didesak. Kemudian bendera ajaib ini bermekaran dengan cahaya hitam. Ya, itu adalah cahaya kegelapan. Itu bagaikan lubang hitam yang dapat menelan segalanya. Energi iblis gelap yang mengepul ditekan dan menelan segalanya. Hanya dengan melihat napas cahaya hitamnya itu saja, itu sudah membuat orang merasa tak tertahankan. Di kejauhan, tubuh Tuan Jinlong juga ketakutan dan gemetar karena napas ini, dan sisik naga di tubuhnya mengeluarkan suara yang keras. Wajahnya tiba-tiba berubah. Dia bisa merasakan bahwa trik ini pasti bisa membunuh dirinya sendiri, dan pasti akan membunuh Qin Chen. Dewa Iblis, jika kamu berani membunuh anak klan naga sejatiku itu, maka leluhur klan naga sejatiku tidak akan pernah melepaskanmu, kata Tuan Jinlong. Dia meraung. Leluhur klan naga sejati, kata Dewa Iblis. Dia tiba-tiba tertawa. Leluhur klan naga sejati memang sangat kuat, tetapi apakah dia masih berani pergi ke ras iblis untuk membunuhnya? Dia takutnya leluhur iblis Abyss juga akan membelanya. Dewa Iblis itu melangkah keluar dan kedua bendera iblisnya langsung kabur, dan sungai hitam yang sangat mempesona menembus malam yang gelap. Sungai hitam aneh yang mengalir seperti lubang hitam. Tampaknya itu lambat, tetapi sebenarnya itu telah mencapai Qin Chen. Sungai hitam yang tampak lambat membuat Qin Chen seperti sedang menghadapi gelombang tsunami yang deras. Rusak. Ketika Qin Chen menghadapi sungai hitam ini, jejak keputusasaan dan ketakutan muncul di hati Qin Chen. Dia dengan tegas mengusir emosi negatif ini. Ini bukanlah serangan jiwa, tetapi jenis keputusasaan yang diberikan oleh serangan yang dalam dan menakutkan. Tentu saja, jiwa Qin Chen sangat kuat. Dia segera terbangun dari serangan ini, mengusir emosi negatif ini, mengayunkan pedang karat misterius di tangannya, dan menusuk dengan keras lagi. Sungai yang gelap menghantam pedang karat misterius itu dengan ganas, tetapi pedang karat misterius itu menusuk dengan sangat kuat, lalu menahan dampak sungai. Sungai gelap menghantam tubuh Qin Chen, dan dalam sekejap, tubuh Qin Chen pun retak, sel-selnya hancur, dan jiwanya terguncang. Tidak bisa mati, aku tidak bisa mati di sini, hentikan untukku, kata Qin Chen. Dia meraung. Dia berdiri diam seperti batu di sungai hitam. Sumber di tubuhnya dengan cepat meleleh. 1%, 2%, 3%. Sumber di tubuh Qin Chen memudar dengan cepat.
dan itu menghilang setiap saat. Asal-usulku berlalu dengan cepat, dan napas hidupku juga memudar, kata Qin-chen. Dia ketakutan dan marah. Jika ini terus berlanjut, maka dia pasti akan mati. Qin-chen telah mengaktifkan pedang karat misterius dan juga mengaktifkan baju besi Haotian. Bahkan dalam kasus ini, sumber asal-usulnya juga terus memudar. Bagaimana cara melakukannya? Qin-chen ketakutan apakah dia benar-benar harus melepaskan leluhur naga dan yang lainnya. Dan juga melepaskan penulis dari 10.000 alam. Melepaskan semuanya. Akan tetapi Qin-chen memiliki keyakinan bahwa bahkan jika leluhur naga Hongwan dan yang lain dikeluarkan, itu belum tentu untuk bisa melawan dewa iblis ini karena mereka hanyalah sisa jiwa.